Hari itu, Minggu siang, 26 Agustus 2019, sebuah mobil Toyota Camry berhenti di depan sebuah padepokan di Desa Jatimunggul, Terisi, Indramayu. Pemilik Camry adalah Haji Charudin alias Udin, seorang pria berusia di awal 30-an. Dia datang menemui Ahmad Solihin alias Iing, seorang paranormal sekaligus pemilik padepokan untuk melakukan ritual. Iing menyambutnya. Kedua pria itu berbincang-bincang sebelum kemudian menaiki mobil Camry milik Udin dan berangkat menuju tempat ritual di kawasan hutan lindung Gunung Kalong. Menyusul di belakang mereka dengan sepeda motor, dua rekan Iing yakni Wardi dan Warsudin. Di tengah perjalanan mereka berhenti dan bertemu dengan dua rekan Iing lainnya yaitu Fuji dan Bejo yang juga bersepeda motor. Keenam pria itu lalu melanjutkan perjalanan. Malam sudah turun, bertambah larut, sekeliling gelap. Mereka semakin dekat ke tujuan di hutan lindung Gunung Kalong. Kondisi jalan semakin sulit, sempit, dan menanjak. Di depan hanya ada jalan setapak yang cuma bisa dilewati sepeda motor. Mobil pun berhenti, lalu Udin dan Iing ikut membonceng di sepeda motor. Kedua sepeda motor menyusuri Gunung Kalong. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Di dekat sungai Cilalanang mereka berhenti dan memarkir sepeda motor lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Salah seorang pria yang bernama Wardi mengambil sebongkah batu di pinggir sungai. Mendadak dia ayunkan batu itu sekuat tenaga ke kepala Udin, si pemilik Toyota Camry. Udin terkejut. Kesakitan dia berusaha lari, namun kelima pria lainnya yakni Iing, Wardi, Warsudin, Fuji, dan Bejo mengejar dan berhasil menangkapnya. Fuji dan Bejo langsung membacok Udin dengan golok yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sementara Iing dan Warsudin tanpa ampun kembali menghantam kepala Udin dengan batu. Pria itu tergeletak di tanah bersimbah darah. Tanpa membuang waktu, Iing CS menutup tubuh Udin dengan daun-daun kering lalu mengambil tas hitam yang dibawanya. Mereka kembali ke tempat mobil Camry diparkir dan mencoba menyalakannya, tapi gagal karena mobil itu menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kebetulan ada warga melintas. Iing CS pun minta tolong. Sang warga membuka aplikasi YouTube dan melihat petunjuk cara menghidupkan mesin Camry. Dan Camry berhasil dinyalakan, namun sial ban belakangnya tidak bergerak. Iing CS kembali minta tolong warga lainnya yang kebetulan melintas dan lagi-lagi berhasil. Kini ban belakang mobil bisa bergerak. Mereka pun pulang dengan membawa mobil Camry dan dua sepeda motor. Tugas beres sudah. Iing si paranormal sekaligus pemilik padepokan itu segera menghubungi seseorang. Orang inilah yang memberi perintah kepadanya untuk membunuh Udin. Charudin sudah diberesin, sudah musnah. Bawa sini duit 20 jutanya. Kita ketemuan di Jalan Badak, Desa Cibereng. Demikian kata Iing. Sementara itu sorenya, salah satu rekan Iing yang bernama Warsudin menitipkan mobil Camry kepada rekannya yang bernama Heri dan Slamet Riyadi. Mobil ini hasil nagih utang. Begitu penjelasan Warsudin. Heri dan Slamet setuju menyimpan mobil itu, namun timbul kecurigaan mereka sebab mobil itu tidak memiliki surat-surat dan STNK. Slamet pun melaporkan kecurigaannya kepada polisi. Pada hari yang sama, Senin 26 Agustus 2019 sekitar pukul 11 siang di kawasan hutan lindung Gunung Kalong, Yaya dan anjingnya sedang mencari sarang lebah madu. Ketika berada di bawah tanggul sungai, tiba-tiba anjing milik Yaya ribut menggonggong ke arah semak-semak. Penasaran, Yaya mendekat. Dia terkejut melihat wajah dan tangan seorang pria menyembul dari sela tumpukan daun kering. Ketakutan, Yaya segera melaporkan hal itu kepada aparat desa yang langsung memberitahu polisi. Tak lama kemudian, lokasi telah dipenuhi warga dan polisi. Di TKP, polisi menemukan banyak bercak darah menempel pada batu. Juga ditemukan sweater merah yang diduga milik korban. Beberapa warga mengaku, pagi tadi melihat 5 pria dengan Toyota Camry warna hitam dan 2 sepeda motor berada di sekitar TKP. Penemuan mengerikan di kawasan
kawasan hutan lindung Gunung Kalong pun segera tersebar. Polisi yang sebelumnya telah mendapat laporan dari Slamet tentang mobil Camry hitam misterius, kemudian mengecek plat nomor mobil itu yang ternyata adalah milik Charudin. Slamet menjelaskan mobil itu dititipkan padanya oleh seorang pria bernama Warsudin. Nah, dari sinilah polisi kemudian dengan mudah melacak para pelaku. 2 pelaku yakni Warsudin dan Wardi berhasil dibekuk, sedangkan 3 pelaku lainnya yaitu si paranormal Iing, Fuji, dan Bejo buron. Dari Warsudin dan Wardi kemudian diperoleh pengakuan mengejutkan. Mereka bilang diajak si paranormal Iing untuk membunuh Charudin alias Udin. Perintah pembunuhan itu datang dari seseorang yang bernama Hajah Darini, dan Hajah Darini adalah ibu kandung Udin. Polisi meringkus Hajah Darini. Wanita itu membantah dia tidak pernah minta Iing membunuh anaknya Udin. Dia hanya ingin Iing menyembuhkan anaknya. Loh, memangnya Udin sakit apa? Hajah Darini adalah janda kaya. Seluruh kekayaannya berasal dari peninggalan sang suami almarhum Haji Kusen. Menurutnya, sepeninggal sang suami, perilaku Haji Charudin alias Udin, sang anak sematawayang, mulai berubah. Kepada sang ibu Hajah Darini, Udin mengaku, "Mah, saya itu tidak bisa suka sama perempuan. Saya pengennya suka sama sesama jenis." Sang ibu syok. Selama ini Udin kawin cerai 4 kali dan punya 2 anak. Sebenarnya istri ketiga Udin pernah curhat pada Darini tentang orientasi seksual Udin meski saat itu Darini tidak percaya. Namun kini terbukti sudah, Udin sendiri telah mengaku dan hal ini membuat Darini kecewa juga marah. Pertengkaran pun pecah di antara ibu dan anak. Udin yang kalap memukul sang ibu dengan gitar. Darini yang ketakutan segera melapor pada polisi. Namun tak ada gunanya sebab Udin tak juga jera. Hubungan keduanya semakin memburuk. Udin yang tinggal sendirian di salah satu rumah peninggalan ayahnya semakin tidak terkendali. Dia berfoya-foya dengan uang peninggalan sang ayah, membeli mobil Toyota Camry, juga memakai narkoba. Pria berusia di awal 30-an itu nekat menjual dan menggadaikan tanah dan sawah milik keluarga tanpa sepengetahuan ibunya. Jika ditegur dan tidak diberi uang oleh sang ibu Darini, Udin marah, memukul, dan mengancam akan membunuh sang ibu. Darini kerap merenung dan bertanya-tanya, mengapa anaknya berperilaku buruk dan selalu menentang perkataan dirinya sebagai ibu. Darini pun minta bantuan dukun, sampai 5 dukun didatanginya, bahkan hingga ke Banten. Dia ingin Udin sembuh, menjadi anak baik dan patuh pada orang tua. Tapi semua usahanya sia-sia. Hingga akhirnya di suatu siang Juli 2019, Darini pun mendatangi Ahmad Solihin alias Iing di padepokannya di Jatimungkul, Indramayu. Iing dikenal sebagai dukun dan paranormal paling jago. Kliennya sampai luar negeri. Kepada Iing, Darini berkeluh kesah tentang sang anak Udin. "Anak saya mukulin saya terus, mau membunuh saya, menjual sawah dan tanah saya. Gimana anak saya biar ingat?" Iing menjawab, "Yo wis, nanti dibantu agar ingat sama orang tua." Pria itu lalu memberikan botol berisi air putih pada Darini. Setelah membayar biaya konsultasi Rp50.000, Darini pun pulang. Sesuai perintah Iing, wanita itu memberikan sebagian air dalam botol untuk diminum Udin, dan sebagian lagi disiramkan ke sekeliling rumah Udin. Seminggu berlalu, tidak terjadi apa-apa. Perilaku Udin tidak berubah. Putus asa dan marah, Darini kembali mendatangi Iing di padepokan. Menurut penerawangan Iing, Udin terkena pengaruh ilmu hitam. Anakmu kerasukan setan dan dajjal. Iing bilang agar Udin sembuh, ilmu hitam itu harus dimusnahkan. Namun biayanya mahal, Rp20 juta. Tentunya bagi Darini, duit tidak masalah. Dia setuju asalkan anaknya sembuh dan kembali menjadi putra sematawayang yang baik. Nah, demikianlah pengakuan Darini kepada polisi. Dia hanya ingin pengaruh ilmu hitam yang bersarang di tubuh anaknya musnah. Dia tidak pernah minta Udin musnah alias dibunuh. Namun para pelaku yang tertangkap yakni Warsudin dan Wardi mengaku Iing menerima perintah dari Hajah Darini untuk membunuh Udin. Sebab itulah pembayarannya besar, Rp20 juta. Untuk membantu aksinya, Iing kemudian mengajak 4 rekannya yang lain dan dengan sengaja pada hari kejadian mengundang Udin yang dikenalnya untuk melakukan ritual di hutan lindung Gunung Kalong. Menurut pelaku, semuanya telah mereka rencanakan kurang lebih sebulan lalu.
Pada akhirnya, sidang kasus pembunuhan Udin pun digelar di Pengadilan Negeri Indramayu. Saksi-saksi dihadirkan, salah satunya Warsiko, sepupu Udin. Menurut Warsiko, terakhir dirinya bertemu Darini dan Udin pada Juli 2019. Saat itu ibu dan anak itu tengah bertengkar di rumah Darini di Desa Cibereng, Indramayu. Warsiko bilang Hajah Darini merupakan orang berada dan terpandang, suka menolong dan sayang keluarga. Dia sering menasihati anak tunggalnya Udin, tetapi Udin tidak berubah juga. Meski begitu, sang ibu selalu memaafkan si anak tunggal. Sebenarnya sifat Udin sehari-hari pendiam. Dia tidak banyak berinteraksi dengan warga sekitar, namun dia memang tidak cocok dengan ibunya, kerap bertengkar, dan melakukan hal-hal kasar seperti memukul sang ibu dengan gitar dan kipas angin hingga benda-benda itu hancur. Jika tidak diberi uang, maka Udin akan mengamuk. Menurut Warsiko, Udin pengangguran, kerjanya hanya menghabiskan harta peninggalan sang ayah. Bahkan pria itu pernah nekat menggadaikan tanah keluarga 5 hektar tanpa setahu sang ibu. Kedua anak Udin dirawat dan dibiayai oleh Hajah Darini. Warsiko bilang saat sang ayah Haji Kusen masih ada, kehidupan keluarga harmonis. Sang anak tunggal Udin dilimpahi kasih sayang dan materi. Bahkan Udin sempat berprestasi menjadi ketua Karang Taruna di desa. Nah, setelah sang ayah meninggal, Udin berubah kasar, mabuk-mabukan, berjudi, memakai narkoba, dan terjerumus dalam pergaulan LGBT. Menurut Warsiko, mantan istri-istri Udin juga membenarkan Udin penyuka sesama jenis dan kehidupannya kacau. Pada akhirnya vonis pun dijatuhkan. Khusus untuk Hajah Darini si dalang pembunuhan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Pertama, Darini seorang ibu yang merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan, yaitu mengurus dan membiayai anak-anak Charudin alias Udin. Kedua, perbuatan Darini didorong oleh tekanan dan intimidasi berkepanjangan dari sang anak tunggal yang selalu bersikap kasar, memukul, mengamuk apabila meminta uang, mengancam akan membunuh, pengangguran, berfoya-foya, menjual dan menggadaikan tanah atau sawah tanpa sepengetahuan sang ibu Darini hingga ratusan juta, mabuk-mabukan, berjudi, memakai sabu dan terjerumus dalam pergaulan LGBT. Atas pertimbangan itu, majelis hakim hanya menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Hajah Darini. Tampaknya, majelis hakim memaklumi kesabaran seorang ibu ada batasnya. Tidak diperoleh informasi tentang vonis pada 2 pelaku yang tertangkap. Sementara itu, Iing, si paranormal, dan 2 rekan lainnya buron. Jika kalian di posisi Darini dan selalu dirongrong anak seperti Udin, tindakan apa yang akan kalian ambil? Share pendapat kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.